Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu tentang praktek kucing. Perkenalkan, nama saya Husniawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan kucing bersama rekan saya, yaitu Bapak Ahmad Yus yang berperan sebagai kuci dan saya sebagai kuci. Berikut mari kita saksikan kegiatan kucing bersama Bapak Ahmad Yus sebagai kuci dan saya Husniawati sebagai coach. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau saya lihat sepertinya Bapak kok kayak sedang ada masalah ya Pak? Benar ya Pak ya? Iya Bu, benar Bu. Nggih. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bapak? Saya sedang bingung tuh Bu, itu. Sedang bingung bagaimana cara agar kelas saya itu kondusif Bu dan menyenangkan saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung di kelas saya Bu. Begitu. Oh, begitu ya Pak. Iya. Baiklah, marilah kita berbincang-bincang, nggih Pak nggih. Kira-kira tujuan pembicaraan kita kali ini apa ya Pak ya? Ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu, khususnya dalam pengelolaan kelas saya itu loh Bu. Itu. Bagus sekali tujuan pembicaraan kita kali ini, yaitu Bapak ingin meningkatkan kompetensi Iya. Bapak dalam hal pengelolaan kelas. Begitu nggih Pak nggih? Iya Lalu Bu. apa tujuan Bapak dalam peningkatan kompetensi itu Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, aman, dan nyaman, termasuk menyenangkan bagi siswa saya di kelas, sehingga siswa saya itu dapat belajar dengan baik, begitu Bu. Oh, begitu nggih Pak nggih. Lalu tadi kan jenengan bilang jenengan ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, kondusif gitu ya Pak ya. Iya Kira-kira Bu. apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan itu Pak? Baiklah, kalau boleh saya bercerita sedikit ya Bu. Selama ini saya kan sudah mencoba Bu berbagai metode pembelajaran sih Bu. Mulai dari diskusi kelompok gitu Bu, Ya, terus ceramah ya. sampai pembelajaran di luar kelas. Tetapi menurut saya masih belum ada yang benar-benar efektif menurut saya Bu. Belum benar-benar Oh, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau menarik bagi siswa saya Bu, begitu. begitu ya Ya, Pak. Artinya ya, panjenengan itu kan sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran gitu ya Pak ya. betul. Mulai Ya, dari anak-anak diajak diskusi, ya, kemudian belajar di luar kelas juga panjenengan lakukan, tapi iya, panjenengan merasa masih belum maksimal seperti itu ya Pak ya. iya Eh, Bu. Lalu apa yang menjadi tantangan Bapak untuk mencapai Hmm. tujuan itu Pak? Saya itu masih kesulitan Bu untuk mengendalikan beberapa siswa yang ramai di kelas saya itu sendiri Bu. Ya. Dan suka berbicara sendiri, kadang juga saat pelajaran berlangsung atau ketika saya memberikan penjelasan di kelas gitu, anak-anak ramai sendiri begitu Bu. Oh, artinya Anda masih kesulitan gitu ya, Pak ya, untuk Betul mengendalikan Bu. beberapa siswa yang ramai itu tadi. Mhm. Eh, Lalu apa yang Anda butuhkan, Pak, untuk mencapai tujuan apa ya agar Bapak bisa melakukan pengelolaan kelas yang baik, Pak? Sebetulnya yang saya butuhkan itu strategi Bu, untuk mengendalikan siswa saya yang suka ramai sendiri itu Bu, dan suka berbicara, kadang dengan temannya, sering ngobrol saat pelajaran berlangsung itu Bu, begitu. Oh, seperti itu. Ya, Baik.
Nggih, iya. Saya sudah sedikit menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi. Baiklah, sekarang kita bahas strategi. Bagaimana Betul. strategi untuk mengendalikan siswa yang suka ramai sendiri itu. Iya. Namun, pertama-tama kita cari dulu penyebabnya. Memahami Oke. dulu penyebab siswa itu kenapa kok ramai sendiri, kenapa kok berbincang sendiri gitu nggih saat Iya. pembelajaran berlangsung. Artinya Iya. kenapa dia tidak fokus pada pembelajaran berlangsung? Apakah Iya. karena memang anak tersebut tidak memahami materi yang Bapak sampaikan, ataukah memang anak tersebut merasa bosan dengan materi pelajaran tersebut, ataukah memang anak tersebut sedang mencari perhatian kepada Bapak? Ini. Saya pikir karena mereka tidak memahami atau pelajaran yang saya sampaikan mungkin Bu. Sepertinya seperti itu Bu. Akhirnya membuat mereka merasa bosan dengan apa yang saya sampaikan, sehingga siswa tersebut berusaha untuk menghilangkan kebosanannya itu mungkin Bu, dengan cara mengajak temannya untuk ngobrol atau bercanda di saat jam pembelajaran itu Bu. Seperti itu ya Pak. Artinya mungkin anak itu Ya, artinya dia tidak memahami materi yang Bapak sampaikan. Akhirnya dia betul. Ya, eh, bosan, kemudian dia nah, mengajak ngobrol temannya iya, seperti itu ya Pak. iya. Eh, Heeh. Lalu apa yang telah Bapak lakukan untuk anak tersebut Pak? Eh, yang saya lakukan, saya sudah memanggil anak tersebut, Bu, dan mencoba melakukan yang namanya restitusi segitiga, Bu. Itu yang pernah saya pelajari di waktu CGB itu, Bu. Jadi saya manggil anak itu dengan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, itu, Bu. Wow, usaha Bapak kalau saya lihat sudah cukup maksimal ya Pak ya. Bahkan Ya, panjenengan sudah memanggil anak tersebut dan melakukan segitiga restitusi ya, betul, menyelesaikan ya, permasalahan yang ada pada anak tersebut. Ngeten nggih Pak nggih. ya betul. Eh, Setelah Bapak melaksanakan segitiga restitusi dengan anak tersebut, boleh tahu Pak, alasan apa yang mendasari anak tersebut kok berbicara atau ramai di kelas Pak? Eh, Jadi anak tersebut itu mengatakan jika sebenarnya itu ia tidak memahami materi pelajaran, Bu, sehingga anak tersebut menjadi ramai. Itu, Bu. Oh, Itu. berarti benar ya, Pak, ya. Jadi memang Ya, memang kalau kita lihat, Pak, ya, kalau anak itu ramai di kelas, itu biasanya anak tersebut memang tidak paham dengan materi yang kita sampaikan. Sehingga betul. dia mendengar pun akhirnya dia bosan, ngeten nggih. Untuk Iya, menghilangkan kebosanannya, akhirnya dia ngajak ngobrol temannya atau mungkin dia usil kepada temannya. Mungkin seperti itu nggih, Pak, ya, yang iya tadi. betul. Heeh. Nggih, betul betul betul. Lalu situasi ideal apa yang Bapak inginkan untuk anak tersebut, Pak? Untuk anak yang ramai itu? Eh, saya ingin lebih memperhatikan materi gitu, Bu. Lebih fokus anak tersebut. Anak itu pengennya fokus gitu ya, Pak, ya? Memberikan iya, materi ya, fokus pada saat pembelajaran gitu, Bu. Itu. Oh, seperti itu. Jadi Bapak ingin supaya anak yang ramai-ramai itu, yang berbicara sendiri itu, yang Bapak inginkan anak itu bisa fokus ke pelajaran, gitu nggih, Pak, nggih? Iya, Dan heeh. tidak banyak berbicara saat Nah, pembelajaran. Artinya berbicara yang tidak penting maksudnya ya, Pak, ya. Kalau berbicara bertanya itu kan nggak masalah nggih, Pak, nggih. iya, iya, Baik, Pak. heeh. Sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa Ya, tersebut, heeh. kira-kira hal penting apa yang harus Bapak lakukan untuk anak tersebut, Pak? Sepertinya perlu saya memberikan pembelajaran yang lebih menarik gitu, Bu, kepada siswa saya dan juga menggunakan metode yang beragam atau pembelajaran yang bervariasi, Bu, agar siswa saya tidak bosan, begitu, Bu. Bagus Gitu. sekali idenya itu, Pak. Nah, Eee, Adakah ide lain yang mhm, selain Bapak sebutkan tadi di atas, agar murid itu tidak bosan dan, mhm. tentunya lebih memahami materi, Pak? Mungkin saya juga harus dapat menciptakan suatu media mungkin ya Bu, media Mhm. pembelajaran yang menarik gitu dan tentunya dapat mempermudah pemahaman siswa
Gitu. Misalnya dengan menggunakan alat peraga di kelas gitu mungkin ya, Bu. Gitu. Saya setuju, Pak. Saya setuju Heeh. sekali dengan pendapat Bapak. Iya, ya. Karena memang penggunaan media atau alat peraga yang menarik bagi anak itu menjadi jembatan anak nggih, Pak nggih. Supaya Mhm. anak itu lebih memahami, supaya anak Betul, itu lebih mungkin pemahamannya lebih konkret gitu nggih. betul ya. Dalam memahami materi apa yang disampaikan oleh guru. Jadi memang kita memang benar-benar Ya, butuh media dan alat atau alat peraga yang menarik. Bagus, Pak. iya. Eee, Lalu masih adakah, Pak, ide Mhm. lain yang, Mhm. eee, bisa menciptakan kondisi kelas itu lebih kondusif gitu, Pak? Saya baru ingat, Bu, itu. Saya baru ingat, saya mengajak siswa saya di kelas untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, Bu, agar kondisi Mmm, kelas saya itu lebih kondusif. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, eh, tahun kemarin itu saya masih belum begitu melibatkan siswa, Bu, gitu, pada saat tahun kemarin gitu. Eh, jadi pada saat ini ya, minggu-minggu kemarin dalam pembuatan atau kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu saya melibatkan siswa sehingga dengan adanya itu sepertinya tidak begitu memahami nilai-nilai kebajikan anak itu, Bu, yang ada dalam peraturan atau kesepakatan kelas tersebut gitu, Bu. Gitu. Ide bagus, Pak, saya sangat setuju. Iya, Bapak memang benar, keyakinan kelas yang dibentuk itu paling tidak anak-anak tahu, memahami nilai-nilai kebajikannya ya, Ya, Pak, ya. ya betul, Bu, ya. Memang anak-anak harus dilibatkan juga, karena apa? Nanti anak-anak supaya punya tanggung jawab dan ada Iya, motivasi intrinsik di dalam dirinya, iya, seperti itu ya, iya Pak, ya. betul. Saya sangat Ya. setuju sekali dengan, apa yang Pak Yus sampaikan. Lalu apakah hal tersebut baik menurut Bapak? Saya rasa itu hal yang paling tepat menurut saya mungkin, Bu, dan mudah dilakukan. Mungkin seperti itu, Bu. Benar benar benar. Lalu Ya. kapan Bapak akan memulai kegiatan tersebut, Pak? Saya rasa harus secepatnya mungkin ya, Bu, supaya saya juga bisa mengatasi permasalahan ini, permasalahan yang saya hadapi ini siswa saya, gitu. Dan juga saya bisa melakukan pengelolaan kelas dengan baik dan kondusif gitu, Bu. Baiklah, semoga Ya, apa yang Bapak nanti lakukan dapat berjalan dengan baik. Misalkan ya, menggunakan amin. strategi pembelajaran, menggunakan alat peraga atau media yang menarik, Ya, kemudian membuat keyakinan kelas ya Pak ya, rencananya Pak ya, membuat iya, keyakinan kelas bersama siswa, melibatkan siswa, supaya iya, anak-anak itu mempunyai tanggung jawab, supaya anak-anak itu tahu nilai-nilai kebajikan yang ada pada betul. peraturan kelas Iya, tersebut. Sekarang juga heeh. anak-anak akhirnya tahu, oh nilai kebajikannya seperti ini. Akhirnya anak-anak mungkin, oh berarti kalau saya rame di kelas, artinya Heeh. saya tidak menghormati orang lain lah, seperti itu. Iya, Nah, itu terus heeh. ada motivasi intrinsik dalam dirinya, nggih Pak nggih. Iya, betul, betul. Baiklah, selanjutnya nggih Pak nggih, komitmen Iya, dari Bapak terhadap iya. pengelolaan kelas tersebut apa Pak? Komitmennya. Komitmen saya, Bu, ya mungkin saya harus bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menarik gitu. Misalnya melalui pemberian media atau alat peraga yang menarik gitu. Untuk mempermudah anak-anak dalam memahami materi tersebut. Eh, Jadi saya akan selalu berusaha untuk mengingatkan kesepakatan yang telah dibuat gitu, Bu, pada siswa serta memberi motivasi siswa agar selalu ingat dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan atau keyakinan kelas tersebut gitu. Saya yakin, Bu, pasti tentunya akan terbangun motivasi dalam dirinya agar turut serta dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang baik dan kondusif gitu. Aman dan ya tentunya menyenangkan begitu, Bu. Iya, bagus sekali komitmen Bapak ya. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bapak dan saya sangat mendukung komitmen Bapak. Yang pertama, Amin. tadi berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik ya, Pak ya. Kita Iya, berusaha pembelajaran yang menarik itu
bisa dari metodenya, strateginya, bisa Iya, menggunakan media atau alat peraga yang betul, menarik iya. gitu ya Pak ya, supaya anak-anak tidak bosan, supaya anak-anak lebih paham terhadap materi yang panjenengan apa ya sampaikan. Kemudian Iya, panjenengan juga berusaha untuk memotivasi siswa agar iya, patuh pada peraturan dengan atau kesepakatan kelas yang dibuat. iya, eh, iya, dengan cara apa? Melibatkan tadi ya Pak ya, melibatkan iya betul, siswa-siswi untuk siswa itu tadi. apa ya, terlibat untuk membuat peraturannya sehingga Betul, tahu nilai kebajikannya. Kalau mereka sudah iya, tahu nilai kebajikannya, otomatis apa ya, ada motivasi dalam dirinya yang katanya panjenengan itu ya Pak ya. betul Sehingga gitu. mereka juga turut bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu ya, kondusif, Betul, aman, iya. menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak dapat mengatasi apa ya, kendala-kendala terkait pengelolaan kelas dan Bapak akhirnya bisa melakukan pengelolaan kelas yang baik gitu ya. Amin Bu, amin. Nggih, terima kasih Bu, amin, nggih. Oke, baiklah Pak. Ya. Kira-kira bagaimana dengan sesi tindak lanjut dari percakapan kita hari ini, Pak? Ya, saya akan segera menerapkan komitmen saya mungkin ya Bu, komitmen saya. Ya, tak bincang lagi dengan Ibu gitu Bu. Baiklah, silakan Pak. Saya akan bersedia dengan senang hati untuk berbincang-bincang kembali dengan Bapak. Eh, Terima kasih Ibu atas dukungan dan waktunya yang telah menyempatkan. Iya, sama-sama Pak. Nggih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.